boleh diilustrasikan nggak kira-kira caranya seperti apa sih sampai dengan benar-benar bisa dikatakan merdeka finansial? Sebenarnya kalau kita bicara merdeka finansial itu secara sederhana, kalau misalnya kita tuh udah nggak aktif lagi mencari duit ya, jadi kita nggak perlu aktif income atau kita nggak harus kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore atau jam 6 sore, tapi kita dapat penghasilan itu dari investasi. Nah, investasi ini artinya kita ada modal, kita taruh di instrumen investasi, kemudian modal kita tuh berlipat ganda. Harapannya seperti itu, sehingga nanti kita nggak perlu lagi menjadi pekerja aktif, kita bisa ambil dari dividen, kita bisa ambil dari capital gain, kita bisa ambil dari bunga investasi tersebut untuk menghidupi biaya kebutuhan kita sehari-hari sampai keinginan kita. Jadi kalau misalnya kita bisa mendapatkan dana itu untuk memenuhi hanya kebutuhan saja, sebenarnya kita belum merdeka. Tapi kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah pangan, papan, terus sandang. Sedangkan keinginan adalah kita ingin berlibur, kita ingin punya barang mewah, kita ingin ngapain aja tuh udah ada uangnya tanpa kita harus susah payah untuk bekerja lagi. Nah itu secara sederhananya merdeka finansial seperti itu. Artinya kita udah nggak ada lagi aktif income, tapi kita mendapatkan duit dari bunga atau return investasi kita. Iya. Berarti investasi saham tuh sebenarnya bisa menjadi instrumen untuk mencapai ke sana dong sebenarnya? Apa benar cuma investasi saham doang nih yang memang dikatakan ini secara efektif untuk mencapai kemerdekaan finansial? Karena sebenarnya di investasi saham itu ada compound interest. Jadi kalau misalnya kita punya modal 1 juta atau misalnya 100 juta, 100 juta kita invest ke saham, terus harga sahamnya melonjak, kita nggak harus kemudian menjual saham kita dan kita mengambil keuntungan, tapi modal kita taruh lagi, atau misalnya keuntungan kita tambah ke modal kita untuk kenaikan yang berlipat ganda. Nah, compound interest ini yang kemudian membuat saham menjadi investasi yang ideal untuk mencapai merdeka finansial. Tapi kalau misalnya selain saham ada nggak? Ada, karena kita harus, kalau investasi itu nggak boleh taruh di satu instrumen aja. Kita harus kemudian kita atur dalam profil risiko yang berbeda-beda. Misal ke emas atau misalnya ke obligasi. Mereka kan kalau obligasi bisa kasih bunga yang cukup fix, kemudian kalau emas gitu bisa untuk jangka panjang, untuk diversifikasi, atau bisa juga ke deposito untuk profil risiko yang lebih rendah. Jadi, atau misalnya kok properti juga sebenarnya bisa. Memang kalau misalnya dari semuanya, investasi saham yang tampaknya lebih populer untuk kemudian untuk mencapai merdeka finansial. Tapi apakah untuk menuju ke sana hanya investasi saham? Jawabannya Enggak, tidak. ya. Banyak instrumen investasi yang lain yang bisa kita taruh modal kita di sana untuk diversifikasi risiko. Karena yang investasi saham kita nggak bisa bicara untungnya doang, tapi juga ada resiko-resiko di belakangnya, dan itu harus kita antisipasi, salah satunya dengan cara diversifikasi. Oke, dengan cara diversifikasi. Jadi memang saham itu bisa menjadi salah satu instrumen, tetapi penting juga untuk bisa mengamankan aset kita ya. Iya, betul. Begitu juga dengan itulah tadi tujuan dari diversifikasi, Safira. Iya, tapi kalau misalkan buat yang baru mulai begitu ya, sobat-sobat cuan yang baru mulai, bagaimana sih sebenarnya menentukan profil resiko dari kalau misalkan kita lihat untuk baru yang mau mulai berinvestasi? Kalau misalnya kita menentukan profil risiko, kita harus pertama sebenarnya harus mengenali diri sendiri. Apakah kita kemudian kita ramah dengan resiko, artinya apakah kalau misalnya kita di investasi saham, melihat harga saham turun 5% aja kita udah panik atau enggak? Kalau misalnya udah panik, kayaknya profil risiko kita bukan di saham ya. Mungkin belum saham dulu, kita coba ke instrumen profil risiko yang rendah lainnya, misal kita ke deposito yang bunganya fix, atau SBN yang bunganya juga fix, kemudian juga aman karena punya pemerintah, misalnya SBN negara, ORI gitu yang mulai dari 1 juta, kemudian bisa juga ke reksadana, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, itu kan profil risikonya lebih rendah dibandingkan saham. Sambil kita belajar untuk investasi saham, kita mengenal risikonya di sana, bahwa saham itu harganya kalau misalnya bisa naik 20%, artinya dia juga bisa turun dengan nominal segitu. Namun apakah semuanya saham seperti itu? Tidak, karena tergantung dari profil emitennya masing-masing, profil perusahaannya masing-masing. Dan juga kita ingin investasi untuk jangka panjang, pendek, atau menengah. Karena bisa jadi beda tenor, beda pilihan juga sahamnya. Kalau misalnya kita mau investasi jangka panjang, carilah
adalah emiten yang atau saham-saham yang bisa kasih dividen, yang loyal dan royal. Kemudian juga dia merupakan leading di segmennya atau sektornya, pertumbuhan pendapatan atau labanya juga konsisten. Kalau misalnya untuk jangka menengah, carilah mungkin perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan. Jadi mungkin ketika kita baru mulai berinvestasi, carilah instrumen investasi yang rendah resiko dulu. Itu bisa membuat kita ada waktu untuk belajar, kita mengenal dunia investasi karena ada risiko masing-masing yang dikandungnya. Jadi jangan kemudian kita hanya taunya kalau investasi pasti untung, pasti untung, pasti untung. Nah, itu yang mindset itu yang kemudian malah membuat kita bisa jatuh ke investasi, akhirnya menjauhi investasi dan ya kita akhirnya udah ogah gitu sama investasi. Padahal sebenarnya kalau kita investasi di saham khususnya kita harus punya batas bawah ya. Batas bawah mana kita bisa mentoleransi penurunan, lalu batas atas mana kita juga bisa menerima apresiasi. Jangan maunya naik setinggi-tingginya, giliran turun panik. Tapi kalau misalkan untuk yang baru mulai investasi begitu ya, ada nggak sih saham-saham sektor tertentu begitu? Kalau misalkan emang cocok buat pemain baru begitu ya? Mungkin saham blue chip ya, itu yang cukup aman ya, karena memang kalau saham blue chip kan dia adalah pemimpin pasar, kemudian kalau secara kinerja, secara historis itu cukup bagus artinya bertumbuh pendapatan labanya, kemudian juga dia tahan sama krisis. Kita lihat dari tahun 2008, 2018, kemudian kemarin COVID. Saya rasa saham-saham blue chip ini walaupun dia jatuh lebih dulu, tapi dia adalah saham yang bangkit terlebih dahulu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi pilihan juga. Kalau saham blue chip ada di berbagai sektor ya, ada di perbankan, ada kemudian otomotif, ada telekomunikasi juga ada, consumer goods juga ada. Kalau misalnya kemudian sudah masuk ke pasar dengan saham blue chip, mungkin mulai diversifikasi ke saham-saham second tier atau saham-saham yang growth stock lah. Istilahnya, jadi emiten-emiten yang memang dia mungkin dari skala belum sebesar saham blue chip, namun dia memiliki pertumbuhan yang konsisten ke depan. Memang resikonya adalah kita nggak dapat dividen, karena biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang statusnya masih bertumbuh, dia ketika laba itu untuk diputar lagi, kemudian untuk jadi modal untuk berkembang, jadi dividennya juga nggak ada. Nah itu mungkin juga bisa dipilih. Baru kemudian kalau misalnya udah lama di pasar, udah ngerti resikonya, udah nyaman di pasar, kalau misalnya mau main-main saham penny stock atau misalnya kalau kita istilahnya gorengan, itu boleh, tapi tetap harus dalam batas risiko yang jelas tadi ya, seperti Mbaknya bilang ada batas atas, atas bawahnya, atau batas bawah, dan itu kita harus disiplin, apalagi kalau misalnya kita masuk ke saham-saham yang gorengan. Nah tapi itu cocoknya main jangka panjang atau jangka pendek ya? Kalau blue chip sebenarnya bisa jangka panjang. Bisa jangka panjang. Bagusnya jangka panjang. Ya, second tier juga itu jangka panjang, growth stock itu jangka panjang juga oke, karena kita menantikan pertumbuhan ini akhirnya ada hasilnya ke depan. Kalau misalnya untuk penny stock atau third tier itu mungkin jangka pendek ya, kita momentum aja, sahamnya turun mungkin 3 hari kita beli, kemudian naik 2 hari kita naik 5%, 10% kita jual.